Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Maharani dari kelas 7B PDSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, dalam video ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai kalimat persuasif. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada pengertian. Pengertian kalimat persuasif ialah kalimat yang digunakan untuk membujuk, merayu, atau mengajak seseorang untuk melakukan aktivitas ataupun perbuatan yang diinginkan oleh penulis. Nah, biasanya kalimat persuasif ini terdapat di poster, brosur, ataupun pamflet. Materi tentang kalimat persuasif ini sering kita bahas ya teman-teman, baik itu di SMP maupun di jenjang SMA. Nah, jadi jangan lupa ya, intinya kalimat persuasif itu berusaha untuk membujuk seseorang. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama, mengandung makna ajakan. Intinya kalimat persuasif ini erat kaitannya dengan ajakan. Ketika seseorang menulis kalimat persuasif, maka dia memang berniat untuk mengajak. Yang kedua, bisa ditandai dengan tanda seru. Seperti yang kita ketahui, tanda seru itu kan memang untuk memerintah seseorang. Nah, kalimat persuasif juga bisa ditandai dengan tanda seru. Tetapi ingat ya teman-teman, kalimat persuasif itu beda dengan kalimat imperatif. Kalimat persuasif itu lebih berisi tentang ajakan, sedangkan imperatif berisi paksaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya dia itu erat kaitannya dengan promosi. Jadi gak jarang kita temuin kalau kalimat persuasif ada di iklan, di brosur, atau di poster. Nah, pokoknya kalau ada iklan, kita perhatiin di televisi atau di radio, itu selalu menggunakan kalimat persuasif. Selanjutnya, yang keempat ialah dia itu mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, mari, ramaikan gitu. Yang terakhir, kalimat persuasif itu harus dibuat semenarik mungkin agar pembacanya merasa terbujuk. Bagaimana sih cara membuat menarik? Nah, ini bisa dipasang dengan rima. Contohnya ya, mari kita jaga kesehatan dimanapun kita berada agar kesehatan selalu terjaga. Fungsi kalimat persuasif. Fungsi kalimat persuasif ada dua. Yang pertama, untuk promosi, iklan, atau kampanye. Ketika kita mengiklankan sebuah produk, pastinya kita berusaha membuat kalimat semenarik mungkin. Kalimat yang kita buat ini merupakan kalimat persuasif yang bertujuan untuk menarik konsumen sebanyak mungkin agar membeli produk kita. Kalau di kampanye bagaimana? Nah, kalau di kampanye sering kan seperti kampanye COVID-19 ini, pemerintah sering menggunakan kata ayo pakai masker, ayo cuci tangan, mari kita jaga kesehatan, mari kita perangi virus corona. Nah, itu juga merupakan fungsi kalimat persuasif. Selanjutnya, yang kedua yaitu kalimat persuasif digunakan untuk menyusun paragraf persuasif. Paragraf persuasif ini juga mempunyai fungsi seperti kalimat persuasif tersebut. Yang terakhir ada jenis-jenis kalimat persuasif. Nah, jenisnya ini ada 4 jenis. Yang pertama, kalimat persuasif politik. Yang kedua, kalimat persuasif pendidikan. Yang ketiga, kalimat persuasif advertensi. Dan yang keempat, propaganda persuasif. Untuk contohnya, yuk kita simak. Nah, kalau kalimat persuasif politik ini erat kaitannya dengan politik ya. Seperti pada contoh, di situ ada pilkada dan lainnya, seperti itu. Berikutnya kalimat persuasif pendidikan. Kalimat ini biasanya digunakan oleh para pelaku pendidikan seperti menteri pendidikan, kepala sekolah, dosen, rektor, dekan, murid atau mahasiswa. Yang ketiga ada kalimat persuasif advertensi. Biasanya kalimat persuasif ini digunakan untuk mempromosikan produk ke khalayak umum seperti endorsement. Kalimat ini harus dipikirkan dengan matang-matang karena bernilai kreativitas tinggi akan berpengaruh pada produk yang akan dijualkan.
Yang terakhir ada persuasif propaganda. Kalimat persuasif propaganda, objek yang dituju adalah penyebaran informasi. Tentunya, tujuan dari kalimat persuasif jenis ini tidak hanya pada penyebaran informasi saja. Kalimat persuasif propaganda pada umumnya digunakan pada momen berkampanye. Sekian ya teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan semangat semua untuk guru dan calon guru, apalagi di masa pandemi seperti ini yang belum berakhir. Video pembelajaran sangat penting untuk anak-anak, tidak bisa hanya mengandalkan buku teks saja. Kita juga para guru atau para calon guru harus bisa memberikan semaksimal mungkin kepada siswa kita. Maka dari itu, ya semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.